Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Abang, menceritakan kisah horor, misteri, dan kisah nyata. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Selamat mendengarkan. Ari menarik napas panjang sambil menatap hamparan jalan tol dari balik kemudi mobilnya. Jam digital di dashboard menunjukkan pukul 23.47. Malam makin larut, dan ia masih terjebak di tengah perjalanan pulang dari perjalanan dinas ke kota kecil di luar provinsi. Kantor menyuruhnya langsung balik karena esok pagi ada rapat penting yang harus dihadirinya. Ia mengeluh pelan, seharusnya ada pengganti yang bisa mengurus hal remeh ini. Tapi seperti biasa, Ari selalu dijadikan andalan terakhir. Mobilnya melaju stabil, hanya diterangi sorot lampu jalan yang semakin jarang. Ari, seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan suasana sekitar. Ia tipe orang yang realistis, logis, dan tidak percaya hal-hal mistis yang menurutnya hanyalah bumbu cerita kampung. Cerita-cerita horor yang bertebaran di media sosial hanya dianggapnya hiburan semata. Hantu, jin, pasar gaib, omong kosong. Namun malam itu, perjalanan terasa berbeda. Udara terasa berat meski AC menyala, dan musik yang biasanya menemani malam tiba-tiba terasa mengganggu. Ia mematikan radionya dan melirik ke ponselnya yang bertengger di holder. GPS masih aktif, namun jalur yang ia tempuh terlihat semakin melenceng dari jalur utama. Tanda sinyal pun berkurang drastis, nyaris hilang. Sinyalnya jelek, gumamnya sambil menggoyangkan ponsel. Satu-satunya suara yang terdengar kini hanya deru mesin dan suara ban yang menggulung aspal. Ia mendapati sebuah simpangan, kecil di pinggir jalan, tanpa rambu, namun terlihat seperti jalan pintas menuju jalan besar di peta offline. Ia berpikir cepat. Jika melewati situ, ia bisa memangkas hampir setengah jam perjalanan. Tanpa berpikir panjang, Ari membelokkan mobilnya ke jalan itu. Jalan berubah menjadi sempit, hanya muat satu mobil, diapit oleh semak belukar dan pohon-pohon tinggi yang menciptakan bayangan gelap menari-nari. Kabut tipis mulai turun. Ari menurunkan kecepatan. Matanya fokus ke depan, sesekali melirik ponsel yang kini benar-benar kehilangan sinyal. Tenang, ini cuma jalan desa biasa. Paling ujung-ujungnya tembus ke perkampungan. Namun makin jauh ia melaju, kabut makin tebal. Sorot lampu mobil seperti tertelan putihnya asap. Beberapa kali ia harus menginjak rem karena melihat bayangan pohon atau sesuatu melintas cepat. Suasana di luar seolah membeku. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hening. Hanya mesin mobil dan detak jantungnya yang terdengar. Setelah hampir 15 menit menyusuri jalan yang makin asing, Ari mulai merasa cemas. Ia tak mengenali rute ini, dan tidak ada tanda-tanda rumah atau permukiman. Bahkan jalan aspal pun kini mulai berubah menjadi tanah berbatu. Ini nggak benar, gumamnya pelan. Ia mulai berpikir untuk putar balik, tapi jalan sempit dan berkabut membuatnya ragu. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kerlap-kerlip cahaya berwarna-warni. Ari menyipitkan mata. Cahaya itu terlihat seperti lampu-lampu pasar malam, terang, hidup, dan penuh warna. Ia menghela napas lega. Akhirnya, perkampungan juga. Katanya, mungkin sedang ada acara desa. Ia melajukan mobil lebih dekat. Semakin dekat, suara-suara mulai terdengar samar. Denting gamelan, tawa anak-anak, dan suara pedagang memanggil pembeli bercampur jadi satu. Jantung Ari mulai tenang, kabut mulai menipis, dan ia bisa melihat lebih jelas sekarang. Di hadapannya terbentang sebuah pasar malam yang ramai. Tenda-tenda berjajar, dihiasi lampu warna-warni. Ada penjual balon, makanan, mainan tradisional,
bahkan permainan seperti komedi putar dan lempar gelang. Orang-orang tampak berlalu lalang, sibuk dengan aktivitas mereka. Anak-anak berlari-lari, orang dewasa menawar barang, semuanya terlihat normal. Atau begitulah pikir Ari. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Tidak ada tukang parkir, tapi tak terlihat mencurigakan. Dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada logikanya, ia turun dari mobil. Udara malam terasa dingin, tapi pasar itu terasa hangat dan hidup. Langkah Ari membawa dirinya masuk ke dalam keramaian. Ia tidak tahu kenapa, tapi kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia ingin tahu, ingin melihat, ingin menikmati suasana pasar malam yang tiba-tiba muncul begitu saja di tengah hutan. Namun tanpa ia sadari, pasar itu bukan untuk manusia seperti dirinya. Saat ia melangkah lebih dalam, matanya mulai menangkap hal-hal yang tidak biasa. Seorang penjual boneka tertawa sambil mengelus dagunya yang terlalu panjang. Seorang ibu menggendong bayi yang tidak punya wajah. Di pojok lain, seorang anak kecil tertawa sambil memutar kepala hingga 350 derajat. Ari mengerutkan kening. Ia mencoba mengedipkan mata, berpikir itu hanya ilusi karena lelah. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa ini bukan pasar biasa. Orang-orang di sekelilingnya bergerak terlalu kaku atau terlalu cepat. Beberapa bahkan tidak menyentuh tanah saat berjalan. Rasa penasaran Ari kini berubah menjadi kengerian samar. Ia memutar badan, berniat kembali ke mobil, namun jalan yang tadi ia lalui tak lagi ada. Di belakangnya hanya deretan kios dan lorong-lorong sempit yang bercabang tanpa arah. Ini pasar apa? Sebuah suara berat dan parau membisik di belakangnya, nyaris seperti suara tertiup angin. "Selamat datang, Ari. Kami sudah menunggumu." Ari berdiri kaku. Ucapan "kami sudah menunggumu" itu masih menggema di telinganya. Ia menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Tapi tak ada siapapun. Hanya tenda-tenda berjajar dan keramaian yang tampak tetap bergulir seperti biasa. Berusaha meyakinkan dirinya, mungkin cuma imajinasi karena lelah. Ia kembali berjalan, mencoba menyusuri keramaian. Pasar itu memang seperti pasar malam desa pada umumnya. Suara gamelan mengalun sayup, aroma makanan goreng, dan dupa bercampur, dan orang-orang berlalu lalang sambil bercakap dengan dialek yang asing di telinganya. Namun perlahan Ari mulai menyadari sesuatu yang mengganggu logikanya. Dari balik keramaian, beberapa penjual terlihat aneh. Seorang pedagang mainan, misalnya. Wajahnya datar seperti topeng tanah liat, dan matanya hanya 2 lubang hitam tak berkelopak. Ia menjual boneka-boneka yang bergerak sendiri, mengedipkan mata, dan menggumam kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti. Ari menoleh ke kios lain. Ada seorang ibu tua yang menjual botol-botol kecil berisi bola mata yang masih bergerak-gerak di dalam cairan. Label pada botol bertuliskan "Terbietap penglihatan kenangan". Di sebelahnya seorang lelaki tinggi kurus mengenakan kain lusuh menjual kue-kue yang melayang di udara dan menyala biru seperti api kecil. Anak-anak atau makhluk yang menyerupai anak-anak tertawa dan menyantapnya tanpa ragu. Mulut mereka membuka lebar hingga ke telinga. Ari mulai merasa mual. Nafasnya berat. Ia mencoba mempercepat langkah, tapi pasar itu terasa panjang tak berujung. Ia mengambil ponsel dari saku, mencoba menyalakan GPS lagi, tapi layar hanya menunjukkan no signal, disertai gangguan visual seperti kabut menari. Ia berbelok ke lorong lain. Di sana, sebuah jam besar tergantung di atas pintu sebuah tenda. Jarumnya bergerak, mundur. Di bawah jam itu, seorang wanita berambut panjang duduk, menjual pasir
dari jam pasir yang tampak menyala keperakan. Di papan kayu di depan lapaknya tertulis, "Waktu yang ingin kau lupakan, 1 sendok, 1 rahasia." Ari melangkah mundur, tubuhnya mulai dipenuhi keringat dingin. Ia membalikkan badan, ingin kembali ke arah mobil, tapi saat ia melangkah, kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh tanah yang lengket atau udara yang menekan tubuhnya dari segala arah. Ia mencoba berlari, tapi gerakannya lambat. Dunia di sekitarnya seperti memperlambat dirinya secara paksa. "Kenapa jalannya seperti melawan aku?" gumamnya panik. Saat itulah seorang pedagang mendekat. Ia muncul begitu saja di samping Ari. Tubuhnya tinggi, berselimut kain hitam, wajahnya terlindung tudung lebar. Suara si pedagang terdengar berat dan dalam, seolah berasal dari dalam sumur. "Tuan Ari, kau belum membayar barang yang kau ambil." Ari menatap bingung. "Apa maksudmu? Aku tidak membeli apa-apa." Pedagang itu mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan sebuah bungkusan kecil dibungkus kain merah tua. "Ini milikmu. Telah kau ambil sejak langkah pertamamu ke dalam pasar kami." Ari melangkah mundur, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak mau. Aku tidak beli." Pedagang itu tidak bergeming. Suaranya tetap tenang, namun ada nada ancaman tersembunyi. Di pasar ini, tidak semua pembelian dilakukan dengan sadar. Ada yang membayar dengan mata, ada yang dengan suara. Kau, Ari, membayar dengan bayanganmu. Ari menoleh ke bawah. Dadanya tercekat, bayangannya tidak ada. Di bawah kakinya, hanya tanah gelap. Tidak ada bentuk tubuh yang seharusnya mengikuti gerakannya. Tidak ada siluet dirinya. "Apa yang kau lakukan? Kembalikan bayanganku." Pedagang itu terkekeh pelan. Suara tawanya seperti suara rantai yang bergesekan. "Bayangan adalah jejak jiwa. Kau telah menyerahkannya saat masuk ke sini. Pasar ini hidup dari tukar-menukar seperti itu." Ari mulai panik. Ia menoleh ke sekeliling, berharap ada orang lain yang bisa membantu. Tapi wajah-wajah di sekelilingnya kini berubah. Mata-mata aneh menatapnya dari balik tenda, dari celah-celah, dari dalam keramaian. Semua makhluk di pasar itu kini memerhatikannya dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara rasa lapar dan rasa ingin tahu. Ia kembali menatap si pedagang, mencoba mengembalikan logikanya. "Oke, kalaupun aku mengambil sesuatu, katakanlah aku mau mengembalikannya. Aku nggak butuh bayangan itu. Aku hanya ingin pergi dari sini." Pedagang itu menggeleng. Tak semudah itu. Barang yang telah dibeli tak bisa dikembalikan, hanya bisa ditukar atau ditinggalkan selamanya. Ari merasa dunianya mulai runtuh. Kepalanya berdenyut, perutnya mual. Apa ini? Apakah ia sudah gila? Apakah ini mimpi? Ia mencengkeram saku jaketnya, mencari sesuatu apapun yang bisa membantunya keluar dari situasi ini. Tangannya menyentuh benda kecil berbentuk lingkaran, jimat dari neneknya. Benda itu terbuat dari tembaga kuno, bergambar bintang dan tulisan Jawa kuno di sekelilingnya. Ia dulu hanya menganggapnya warisan aneh dari keluarga desa, tak pernah dipercaya betulan. Tapi sekarang, benda itu terasa hangat di telapak tangannya, berdenyut lembut seperti hidup. Ari mengeluarkannya dan menggenggam erat. Saat ia mengangkat jimat itu ke depan wajah si pedagang, makhluk itu terdiam. Seketika, udara di sekeliling mereka bergetar, cahaya tenda-tenda meredup, dan beberapa makhluk tampak menjauh pelan-pelan. "Benda itu tak seharusnya kau bawa ke sini." Suara si pedagang berubah, lebih pelan, lebih waspada. Ari tak membuang waktu. Ia melangkah mundur perlahan, tetap mengacungkan jimat itu. Setiap langkah membuat tekanan udara yang tadi menahannya terasa sedikit
longgar. Ia mulai bergerak lebih cepat. 1 langkah, 2, 3. Suara si pedagang kini menggema ke seluruh pasar. Ia membawa penolak jalur. Hentikan dia sebelum pintu keluar terbuka. Dan dalam sekejap, pasar malam yang semula riuh berubah menjadi lautan jeritan. Dan suara makhluk-makhluk tak bernama yang mulai berlari ke arahnya. Ari pun berlari untuk hidupnya. Berlari dari pasar yang tak seharusnya dimasuki manusia biasa. Ari berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Di belakangnya, suara gemuruh langkah dan jeritan makhluk-makhluk dari pasar itu semakin mendekat. Mereka tidak lagi bersembunyi dalam bentuk manusia. Wajah-wajah mereka meleleh, mata membelalak, keluar dari rongga, tangan menjulur panjang, seperti akar yang lapar. Berhenti, kembalikan bayanganmu. Suara berat bergema dari segala arah. Ari menoleh sekilas dan melihat salah satu makhluk melompat ke arahnya. Dengan mulut besar menganga seperti lubang hitam, ia memutar tubuh dan menendangnya. Makhluk itu terlempar, tapi segera berubah menjadi kabut dan mengejar lagi. Terus tanah yang diinjaknya mulai retak dan menggelap. Kios-kios pasar berubah bentuk. Tenda-tenda mencair menjadi dinding berlendir, dan jalan yang tadi lurus kini bercabang-cabang, berputar seperti labirin. Ari merasa terjebak dalam dunia yang tak mengenal logika ruang. Ini bukan pasar, ini perangkap. Ia menggenggam erat jimat dari neneknya. Bulatan logam tua bertuliskan aksara Jawa kuno, yang dulu hanya ia anggap benda aneh dan kuno. Tapi kini, benda itu menyala hangat di telapak tangannya, seolah merespons ketakutan dan niatnya untuk keluar dari neraka ini. Ari menjerit pada dirinya sendiri, fokus, cari jalan keluar. Tapi setiap jalan yang ia tempuh berubah bentuk sebelum sempat ia lewati. Pintu-pintu menutup sendiri, lorong-lorong menelan dirinya ke dalam kegelapan, dan wajah-wajah tak dikenal muncul dari balik tirai tenda, berbisik dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh dunia mereka. Lalu suara berat kembali terdengar, kini lebih dekat dan jelas. Bayanganmu adalah milik kami. Jiwa itu telah dicatat. Kau sudah membayar, dan kami hanya mengambil hak kami. Dari kegelapan, muncul sosok besar, makhluk bertubuh tinggi menjulang, berjubah bayangan, dan wajahnya berupa topeng hitam tanpa lubang mata. Di sekelilingnya, para pedagang dan makhluk pasar berhenti mengejar, seolah memberi tempat pada penguasa pasar itu. Ari memundurkan langkah, kakinya gemetar. Aku tidak tahu aturan kalian. Aku tidak sengaja. Aku hanya tersesat. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan dari tanah di bawah kaki Ari muncul siluet bayangan tubuhnya sendiri, bergerak seperti hidup, menatap balik ke arahnya. Bayangan adalah bagian dari jiwa. Siapa yang kehilangan bayangan, kehilangan arah. Siapa yang kehilangan arah akan terjebak selamanya. Ari berteriak, "Kalau kalian mau bayanganku, ambil saja, tapi biarkan aku pergi." Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti derit besi dan tangis bayi bersamaan. Bayangan sudah kami miliki. Sekarang kami ingin jiwa yang menolaknya. Ari merasa tanah di bawahnya mulai tenggelam. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh tangan-tangan kecil yang mencuat dari tanah seperti akar. Dingin, berlendir, dan kuat. Ia meronta, tapi semakin kuat ia melawan, semakin dalam ia ditarik. Kegelapan mulai menyelimuti kakinya hingga lutut. Dalam kepanikan, ia menggenggam jimat itu dan mengangkatnya ke atas kepala. Berharap, berdoa, meski ia tak pernah percaya pada doa sebelumnya. Kalau benda ini betul punya kekuatan,
Sekarang saatnya kau tunjukkan. Jimat itu bersinar terang. Terlalu terang untuk ukuran benda sekecil itu. Cahaya kuning keemasan memancar, menerangi seluruh lorong pasar, memantul ke wajah-wajah makhluk yang kini berteriak kesakitan. Beberapa dari mereka mencair, yang lain bersembunyi di balik tenda-tenda yang mulai runtuh. Sosok besar berjubah itu meraung. Tangannya mengayun ke arah Ari, tapi jimat itu menciptakan semacam perisai di sekeliling tubuhnya. Dalam gemuruh yang memekakkan telinga, pasar itu mulai bergetar. Tenda-tenda beterbangan. Suara gamelan berubah jadi jeritan besi yang retak. Udara bergulung seperti badai. Lorong-lorong pasar terbelah, memperlihatkan ruang-ruang gelap yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Ari memejamkan mata, menggenggam jimat itu lebih kuat, dan menjerit sekuat-kuatnya. Aku tidak mau tinggal di sini. Pulangkan aku. Tiba-tiba, dari kilatan cahaya itu muncul pintu tua, terbuat dari kayu jati, yang penuh ukiran aksara kuno. Pintu itu berdiri sendiri di tengah pasar, tanpa dinding, tanpa alas. Tapi di baliknya tampak jalan tanah yang Ari kenali. Jalan kecil di pinggir hutan tempat ia masuk tadi. Tanpa pikir panjang, Ari menyeruak ke arah pintu itu. Tangan-tangan dari tanah mencoba menggapainya, tapi jimat di tangannya membakar mereka. Makhluk-makhluk menjerit, dan sosok besar berjubah mengayunkan lengan terakhirnya. Tapi gagal. Ari melompat melewati ambang pintu, dan bam, ia terjatuh di tanah keras, dingin. Basah, gelap, tapi tak lagi pekat. Ia terduduk, tubuhnya lemas, napas memburu. Di sekelilingnya hanya hutan sunyi dan suara jangkrik. Ia menoleh ke belakang. Pintu kayu itu sudah tak ada. Pasar itu sudah hilang, seperti tak pernah ada. Ari bangkit dengan susah payah. Dadanya sesak, wajahnya penuh debu dan air mata. Tapi ia selamat. Ia mengusap wajahnya dan tertawa kecil. Tawa, panik yang meledak sebagai pelampiasan. Namun tawa itu terhenti seketika saat ia melangkah menuju mobilnya. Bayangannya masih belum kembali. Ia berdiri di bawah sorot lampu mobil yang redup. Tak ada siluet tubuhnya di tanah. Tak ada bentuk hitam yang mengikuti geraknya. Ia menatap jimat di tangannya. Benda itu kini gelap. Dingin, mati. Ari menyadari ia memang telah lolos dari pasar itu, tapi tidak sepenuhnya kembali. Ari berdiri di pinggir jalan besar ketika fajar mulai menyingsing di balik bukit. Udara pagi terasa lebih nyata dari sebelumnya. Sejuk, segar, dengan aroma embun yang menusuk hidung. Kicau burung terdengar samar dari kejauhan. Menyambut pagi dengan irama kehidupan biasa yang damai. Ia menghela napas panjang. Lututnya masih lemas dan dadanya terasa sesak. Tapi satu hal pasti, ia berhasil keluar dari neraka itu. Entah bagaimana, entah mengapa. Semua ini pasti cuma mimpi buruk, bisiknya sambil tertawa getir. Mobilnya terlihat tak jauh dari tempatnya berdiri. Masih terparkir di sisi jalan tanah, seolah tak ada yang berubah. Pintu belum terkunci, tasnya masih di dalam, dan ponselnya, meski baterainya hampir habis, kembali menunjukkan sinyal. Ari langsung menyalakan mobil dan menyetir perlahan menuju kota. Sepanjang perjalanan ia terus melihat ke cermin spion, bukan karena takut dikejar, tapi karena ia belum bisa percaya sepenuhnya bahwa dirinya benar-benar telah meninggalkan pasar aneh itu. Tapi tak ada kejaran, tak ada suara, tak ada kabut. Hanya matahari yang makin terang, menembus dedaunan yang masih basah. Beberapa jam kemudian, ia sampai di kawasan perumahannya. Jalanan masih sepi, hanya beberapa ibu-ibu menyiram bunga, dan anak-anak berseragam sekolah menunggu ojek di pinggir jalan. Namun saat ia turun dari mobil dan mulai berjalan ke rumah,
Ia menyadari sesuatu yang janggal. Orang-orang yang berpapasan dengannya menatapnya dengan pandangan aneh. Tidak sekadar penasaran, tapi lebih seperti takut atau bingung. Seorang ibu yang sedang membawa sayur hampir menjatuhkan keranjangnya. Seorang anak kecil langsung menarik tangan ibunya dan berbisik ketakutan. Ari mengerutkan kening. "Ada apa? Apa wajahku kotor? Atau aku bau?" pikirnya sambil mengusap wajah dan mencium bajunya sendiri. Tapi tidak ada yang aneh. Baru ketika ia melewati kaca jendela minimarket dekat rumah, ia melihatnya, bayangannya. Tidak ada. Ia berhenti, matanya menatap lantai, lalu ke dinding kaca, lalu kembali ke dirinya sendiri. Matahari sudah cukup tinggi, sinarnya menerpa langsung tubuhnya dari samping. Namun di lantai trotoar yang ia injak, tak ada siluet tubuhnya. Hanya ruang kosong. Ari mundur beberapa langkah, mencoba berbagai arah. Tidak ada bayangan. Tidak mungkin. Bisiknya dengan suara gemetar. "Aku sudah keluar. Aku selamat." Tapi kenyataan tak berbohong. Bayangan itu tetap tak kembali. Saat ia membuka pintu rumah, tubuhnya terasa ringan, namun juga dingin. Rumah itu masih sama. Sepi, sunyi. Ia tinggal sendiri di sana sejak lulus kuliah. Tidak banyak yang tahu soal hidupnya. Tapi kini, keheningan rumah terasa berbeda. Ada nuansa hampa, seolah dirinya tidak lagi menyatu sepenuhnya dengan dunia ini. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jimat dari neneknya yang kini menggantung di leher. Benda itu sudah tak lagi bersinar. Hanya logam biasa, usang, dan berat. Ia mengingat suara dari makhluk berjubah saat itu. Bayangan adalah jejak jiwa. Siapa yang kehilangan bayangan, kehilangan arah. Ari mulai meragukan kenyataan yang ia alami. Mungkinkah ia memang belum sepenuhnya kembali? Mungkinkah separuh jiwanya tertinggal? Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Saat ia kembali bekerja, rekan-rekannya bersikap canggung. Ada yang menatapnya dengan ekspresi tak nyaman. Beberapa hanya diam dan menghindar. Salah satu rekannya, Lina, yang biasanya cukup dekat dengannya, bahkan bertanya dengan suara pelan, "Kamu kemarin sakit, ya? Mukamu pucat sekali. Dan bayanganmu." Ari pura-pura tertawa. "Iya, kayaknya demam semalam. Mungkin mata. Kamu silau kena cahaya. Hahaha." Namun dalam hati ia tahu, semua orang melihatnya aneh karena bayangannya memang tak ada. Ia mencoba berdiri di bawah lampu neon, di pinggir jendela kantor, bahkan di bawah sorot lampu jalan malam hari. Tetap sama. Ia tak memantulkan bayangan. Bukan hanya itu, dalam beberapa kesempatan, ia merasakan hal-hal yang lebih mengganggu. Setiap kali ia tidur, Ari merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar, menatapnya dari kegelapan. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi tidak pernah menemukan siapapun. Beberapa kali, saat bercermin, ia melihat pantulan dirinya yang terlambat bergerak atau berbeda ekspresi sesaat. Puncaknya pada malam ketiga sejak kembali dari pasar itu, Ari terbangun karena mendengar bisikan di telinganya. "Kau belum selesai, Ari. Bayanganmu merindukanmu." Ia menjerit, berlari ke kamar mandi, dan menyalakan semua lampu. Tubuhnya berkeringat dingin. Jemarinya gemetar saat ia membuka keran dan membasuh wajah. Saat ia mengangkat kepala untuk melihat cermin, ia membeku. Bayangannya ada di cermin, tapi anehnya bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Ketika Ari menyentuh wajah, bayangannya tersenyum. Ketika Ari mundur ketakutan, bayangannya justru maju mendekat ke permukaan cermin. Tatapan mata itu kosong, namun menyimpan rasa dendam. Ari menjatuhkan handuk dan berlari keluar kamar mandi. Ia bersandar di dinding, napas memburu, tubuh gemetar. Ia tahu sekarang, mungkin ia memang berhasil keluar dari pasar gaib itu. Tapi bayangannya tidak, dan kini
Bayangannya bukan sekadar tertinggal. Ia terjebak di antara dunia dan mungkin sedang mencari cara untuk kembali atau menggantikannya. Jimat yang tergantung di lehernya mulai terasa berat kembali. Tidak hangat, tapi dingin, seperti mengingatkan. Ari menyentuhnya dan berbisik lirih. Kalau kau melindungiku, lindungi aku sekarang. Namun tak ada jawaban. Dan di luar jendela di malam yang hening, Ari melihat siluet seseorang berdiri diam di bawah lampu jalan. Tidak bergerak, tidak berpaling. Tapi jelas, sangat jelas, siluet itu menyerupai dirinya sendiri. Hanya saja, kali ini, ia membawa bayangan. Hari-hari berikutnya bagi Ari berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Ia mulai melihat sosok bayangan, bukan bayangannya sendiri, melainkan bayangan yang tidak memiliki tubuh. Sosok itu selalu muncul dari kejauhan, kadang berdiri diam di ujung gang, kadang di bawah pohon besar dekat rumahnya, kadang di pantulan kaca jendela kendaraan yang ia tumpangi. Setiap kali ia menoleh, bayangan itu sudah lenyap, tapi perasaan diawasi tidak pernah benar-benar pergi. Ari tak berani lagi tidur di malam hari. Namun semakin ia menahan kantuk, semakin parah efeknya. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk tentang pasar gaib itu datang lagi. Kali ini bukan sekadar mimpi, tapi seperti pengalaman langsung yang terulang. Ia kembali berjalan melewati lorong-lorong tenda, mendengar suara gamelan yang sumbang, mencium aroma dupa busuk, dan merasakan tanah di bawah kakinya yang terasa hangat, seperti napas makhluk hidup. Dan di akhir mimpi, selalu ada satu hal yang sama. Dirinya sendiri berdiri di hadapannya, namun dengan tatapan kosong, tanpa suara. Sosok yang menyerupai dirinya itu selalu mengulurkan tangan, seolah menawarkan sesuatu. Kadang sekuntum bunga yang meleleh, kadang seekor burung yang mati. Dan di malam terakhir, ia menawarkan bayangan. Satu malam, Ari terbangun dengan tubuh menggigil. Saat menatap cermin di kamar, ia melihat bayangannya tersenyum sendiri. Padahal wajahnya sendiri ketakutan. Ia mengusap wajah, tapi bayangannya tidak meniru gerakannya. Ia menyentuh dadanya, tapi bayangan itu hanya berdiri diam. Senyumannya perlahan melebar. Tak wajar, seperti wajah yang dipaksa menarik bibir terlalu jauh. Kau bukan aku, bisik Ari pada cermin. Setengah berdoa itu hanya halusinasi, namun bayangan itu justru membalas, mengangkat tangan, lalu menempelkan telapak ke sisi dalam cermin. Saat Ari menyentuh permukaan kaca, dingin luar biasa menjalar dari ujung jari ke seluruh lengannya, hingga ke dada, hingga ke otaknya. Seketika itu pula, cermin retak dengan suara nyaring. Bayangan di dalamnya hilang. Pagi harinya Ari tak datang ke kantor, tak mengangkat telepon, tak membuka pesan. Beberapa rekan mencoba menghubungi, tapi tak ada balasan. 2 hari kemudian, tetangga mulai mencium bau aneh dari dalam rumah Ari. Mereka melapor ke RT setempat yang memanggil polisi untuk mengecek keadaan. Pintu rumah Ari ditemukan tidak terkunci. Lampu masih menyala. TV menyala dengan suara statik putih seperti salju elektronik. Di meja makan ada sepiring nasi dan telur yang sudah membusuk. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada kekacauan. Namun Ari menghilang, tak ada jejak pertarungan. Tak ada darah, tak ada tanda paksaan. Hanya satu hal yang membuat para penyelidik bergidik. Di dinding kamar Ari, tepat di bawah lampu gantung yang masih menyala, terdapat bayangan tubuh manusia yang tercetak jelas. Seolah seseorang berdiri di sana, dan cahaya menyorotnya dari belakang. Tapi tidak ada siapapun di sana, hanya dinding kosong, dengan bentuk gelap seperti manusia yang berdiri tegak. Lebih aneh lagi,
Bayangan itu berubah posisi setiap kali ruangan diperiksa ulang. Kadang berdiri menghadap ke pintu, kadang menunduk, kadang seolah duduk di tepi ranjang. Namun tidak ada kamera atau manusia yang melihat perubahannya. Berita tentang hilangnya Ari menyebar sebagai kabar burung. Media tidak banyak mengangkatnya karena kasus ini terlalu aneh dan tak bisa dijelaskan dengan logika. Tetangga hanya menyebutnya anak muda yang stres dan pergi entah kemana. Tapi mereka yang pernah melihat Ari sebelum menghilang, mereka tahu ada yang ganjil. Seorang bocah tetangga pernah berkata pada ibunya, "Bu, Mas Ari itu aneh. Dia jalan, tapi nggak ada bayangannya." Dan malam sebelum Ari hilang, seorang penjaga malam perumahan bersumpah bahwa ia melihat dua sosok Ari berdiri, saling berhadapan di depan rumah. Yang satu mengenakan pakaian kantor, yang satu lagi telanjang. Namun tubuhnya seolah disusun dari asap hitam, dan hanya satu dari mereka yang punya bayangan. Beberapa hari setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah kosong milik Ari. Lampu menyala sendiri, TV menyala di tengah malam, menampilkan tayangan seperti pasar malam kuno, padahal tidak ada kabel antena yang terpasang. Dan kadang, dari balik jendela lantai 2, tampak sosok seseorang berdiri. Hanya bayangannya saja yang terlihat, menempel di balik gorden. Tidak ada tubuh, tidak ada wajah. Epilog seseorang baru menempati rumah itu setahun kemudian. Seorang wanita muda baru pindah dari kota lain. Ia tidak tahu menahu soal penghuni. Sebelumnya, malam pertama berjalan tenang, namun saat ia membersihkan kaca jendela, ia merasa ada sesuatu yang salah. Ia menatap ke lantai, dan bayangannya tidak bergerak bersamanya. Ia mengangkat tangan, tapi bayangan tetap diam, dan dari belakang, samar-samar, suara gamelan terdengar, disusul bisikan pelan yang menusuk jiwanya. "Selamat datang di pasar kami."